Oh iya Pak. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas betapa banyak nikmat-Nya yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat antara lain yang sangat penting, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat termasuk pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilimpahkan kepada para sahabatnya, para segenap keluarganya dan seluruh umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin kembali mensyukuri betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita oleh Allah diberi kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Karena jangan sampai setelah kita selesai bulan Ramadan kita melupakan nikmat yang sangat besar itu. Karena kita sama-sama menghayati betapa banyak hikmah yang kita peroleh selama beribadah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu rukun Islam yang hanya setahun sekali selama sebulan kita dapat laksanakan dengan baik. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kita juga diringankan untuk melakukan sholat tarawih yang pada sebenarnya adalah sholatul lail. Pada bulan Ramadan alhamdulillah kita dimudahkan untuk tadarus Al-Quran. Alhamdulillah kita diringankan untuk infak, sedekah dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting pada bulan Ramadan itu juga kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa hadir dalam sholat berjamaah. Kalau kita runut kegiatan-kegiatan itu sungguh sangat membahagiakan. Dan serangkaian kegiatan yang pada bulan Ramadan itu juga menunjukkan mestinya begitulah ekspresi wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah
hubungan ibadah kita dengan Allah kita lakukan dengan imanan wahtisaban, dalam bentuk sholat berjamaah, dalam bentuk berpuasa, dalam tadarus. Hablum minanas kita juga alhamdulillah terasah meningkat, baik dalam sholat berjamaah, kemudian dalam infak sedekah dan seterusnya. Bahkan akhir dari Ramadan kita ekspresikan dalam bentuk pensucian diri, yaitu dalam bentuk zakatul fitri. Artinya kepedulian kita terhadap sesama manusia. Sungguh kita sangat beruntung, sungguh sangat berbahagia. Kita dijanjikan oleh Allah melalui ibadah puasa man shoma Ramadana, dan juga dengan qiyamul lail ibadah dosa-dosa kita akan dihapuskan. Kemudian pahala kita oleh Allah dilipat gandakan. Kemudian dengan ditambahnya 10 hari terakhir pada bulan Syawal ini, mudah-mudahan kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ibu bapak sudah berapa hari sholat puasa Syawalnya? Mungkin ada yang sudah selesai, ada yang belum mulai, ada yang baru 2, ada yang 1. Tapi jangan lupa itu untuk melengkapi kesempurnaan dari rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka akan diampuni pahalanya dan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita bersyukur. Sebaliknya kita akan sangat rugi kalau prestasi-prestasi kita yang sudah kita capai dengan baik selama bulan Ramadan, tiba-tiba kita biarkan begitu saja hilang, tidak berbekas kembali seperti semula, seperti sebelum Ramadan. Semua kita tentu tidak akan bisa memastikan puasa saya pasti berhasil atau sebaliknya puasa saya pasti gagal, tidak. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apakah kita berhasil atau gagal. Tetapi sebenarnya kita hanya dituntut oleh Allah untuk membuktikan bahwa kita itu ingin bahwa puasa kita itu berhasil. Oleh karena itu ya pada bulan-bulan selanjutnya adalah bulan-bulan pembuktian keberhasilan kita selama melakukan kegiatan peribadatan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu maka tidaklah sulit dimengerti mengapa kemudian ada bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Setelah kita mengalami proses penggodokan yang luar biasa melalui serangkaian ibadah, maka sudah sewajarnya kita Syawal, kita bergerak ke atas. Ada mobilisasi ke atas, mobilitas vertikal, ada peningkatan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu saja tidak mudah. Tentu saja membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan itu terutama adalah yang sering menghambat dari dalam diri kita. Karena sudah menjadi fitrah bahwa kita itu memang hidup, memang diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang hidup ini diuji oleh Allah. Ujian itu adalah kesulitan. Jangankan kok kita Nabi kita Muhammad SAW saja yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai Nabi di dalam perjalanan beliau menyebarkan agama Islam, di dalam beribadah, justru oleh Allah ya tidak dibebaskan dari ujian. Selalu ada tantangan berbagai macam bentuk. Oleh karena itu satu di antara kewajiban kita adalah mengalahkan diri kita sendiri. Dan ini yang sering tidak mudah. Misalnya dalam beribadah, mungkin kiri kanan tidak melarang kita beribadah. Tetapi justru kadang-kadang yang melarang diri sendiri. Udahlah ndak usah. Sengene wae. Sak penake wong agama kuwi sak penake. Ini adalah bentuk-bentuk tantangan yang harus kita atasi. Misalnya sholatul lail, ya kita pada bulan puasa sholatul lail itu
enak gitu ya. Nah, ini bagaimana kita masih melazimkan sholatul lail apa tidak? Puasa kita dan ibadah tadarus semua yang kita capai mestinya itu kita pertahankan sebagai bukti bahwa kita itu ingin oleh Allah diberi keberhasilan. Jadi wujud bagaimana puasa kita diterima atau tidak oleh Allah secara hakikatnya kita tentu tidak akan tahu. Tetapi kita bisa membuktikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya ingin puasa saya itu sukses. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang hadis ini saya bawa kemana-mana. Di mana-mana saya sampaikan. Bunyinya begini. Hadis ini erat kaitannya dengan doa yang sering kita baca. Di antara doa yang paling banyak kita baca saya kira ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berilah kami kebaikan dalam hidup ini. Atau jadikanlah hidup kami di dunia ini kehidupan yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan kehidupan kami di akhirat juga kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa neraka. Semua orang pasti ingin hidupnya hasanah baik. Pengertian baik itu tidak hanya berkonotasi dengan ketunggon bondo, ketunggon sehat, tidak, bukan hanya itu. Tetapi selain itu juga kaitannya dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana hidupnya itu senantiasa meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup yang baik tentu Bapak Ibu tahu adalah hidup yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek hidup kita. Aspek kita mencari rezeki, aspek kita menggunakan rezeki, aspek apa saja termasuk mensyukuri amal dan umur kita. Kemudian yang kedua, wafil akhirati hasanah, ini kita juga ingin mohon kepada Allah supaya hidup di akhirat yang baik. Nah, hidup di akhirat yang baik tidak lepas dari kebaikan hidup kita di dunia. Karena tidak mungkin kita akan bisa mencapai kehidupan yang baik di akhirat kalau kita tidak memiliki kehidupan di dunia ini dengan baik sesuai dengan apa yang nanti akan kita peroleh di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik di dunia ini walaupun hanya sedikit kecil saja pasti dia akan mendapatkannya. Dan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan perbuatan yang syarrun, yang buruk walaupun hanya kecil, ia juga akan mendapat sanksi. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya hidup ini sebenarnya memang tergantung bagaimana kita menjalani. Mengapa? Karena kita oleh Allah sudah diberi kesempurnaan. Panca indera sudah diberi, mata, telinga dan sebagainya. Kita diberi akal sehingga bisa melihat mana yang baik dan yang buruk. Tidak hanya itu, Allah memberikan hidayah agama. Kurang apa? Nah, tinggal sekarang ini tinggal bagaimana kita betul-betul memanfaatkan hidup ini untuk senantiasa di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang jalannya ke atas, mendaki ke atas, mencari jalan yang baik itu memang ke atas. Berat, banyak tantangannya, terutama dari diri sendiri. Ketika kita bangun malam, siapa yang menghalang-halangi kita untuk bangun malam? Ya tinggal kita. Mau ndak bangkit untuk qiyamul lail. Puasa sunnah itu juga tergantung kita. Orang ndak ada yang melarang. Sunnah. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki kemampuan untuk mengatasi diri sendiri. Itulah ibadah puasa. Itulah ibadah. Kita di dalam berpuasa itu dilatih untuk mengendalikan diri. Pertama adalah mengendalikan mulut kita. Karena semua orang punya mulut. Dan mulut ini
kelihatannya sederhana tetapi sangat menentukan keselamatan dunia akhirat kita. Kemudian yang kedua adalah nanti terusnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ini. Hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasan nar al-jannah. Jadi pada suatu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Dan pertanyaan itu saya kira wajar, sangat wajar. Apa ya yang paling banyak membuat orang masuk surga? Qala taqwallahi wa husnul khuluqi. Ada dua. Pertama adalah takwa Allah. Kita tahu takwa Allah adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya agar terhindar atau terjaga dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa itu tidak lain tujuan akhirnya adalah takwa Allah. Jadi sejalan ini. Takwa Allah. Dan inti takwa adalah senantiasa tunduk patuh kepada Allah, menjaga diri agar senantiasa hidupnya itu dalam ridho Allah dan menjaga diri jangan sampai terpelanting murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusannya sangat pribadi. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri untuk senantiasa di jalan itu. Takwa Allah. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluqi. Budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, yaitu budi pekerti luhur yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau budi pekerti luhur bisa bersumber dari tradisi, dari kebudayaan, tetapi kalau akhlakul karimah itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di dalam berwaktu puasa akhlak ini sangat ditekankan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shaimin laisa lahu min siyamu illal ju' wal 'atash." Betapa tidak sedikit orang yang berpuasa tapi yang diperoleh hanya al-ju' wal 'atash. Hanya dapat lapar dan dahaga. Pahalanya bagaimana? Hikmahnya bagaimana? Kemudian dikatakan, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'ama wa syaraba." Siapa saja lam yada' qaula zur, ketika bulan puasa itu tidak meninggalkan perkataan, ucapan dan perbuatan dusta, artinya tidak mampu jujur. Tidak jujur kepada Allah, tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada sesama manusia. Allah tidak membutuhkan puasanya. Karena memang hakikat puasa adalah ngetes kejujuran kita kepada Allah. Dalam situasi lapar dan dahaga, dalam situasi apapun, dimanapun, apakah kita mampu mengendalikan diri untuk tetap jujur iman kita kepada Allah atau tidak? Dengan kata lain, kita sedang dibersihkan diri kita dari aria, dari rasa pamrih dan sebagainya. Yang itu tentu sesuatu yang sering menggoda kita. Karena memang tidak mudah untuk melepaskan diri dari godaan ini. Tapi di dalam puasa kita harus mampu. Kita tahu bahwa di dalam berpuasa ini husnul khuluqi, kita sangat dianjurkan untuk jujur ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas pasti puasanya akan ditolak oleh Allah. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak ketika kita ditantang-tantang, dimusuh-musuh, diejek-ejek, kita kan ini shaim. Tidak mau saya melayani begituan. Nah, itu semua kalau kita perhatikan ujungnya adalah takwa kepada Allah, tapi harus berbuah kepada akhlakul karimah. Karena setiap ibadah yang Allah tekankan kepada kita itu harus membuahkan buah yang namanya akhlakul karimah. Coba silakan Bapak lihat, apa ada ibadah yang diperingatkan oleh Allah yang tidak memiliki buah akhlakul karimah? Tidak ada. Dari
sholat, dari puasa, zakat, semua kalau kita lihat pasti di situ ada akhlaknya. Ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Allah, akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai ibadah kita tidak memberikan dampak kepada akhlakul karimah. Kelihatannya ibadahnya suntuk begitu, tapi akhlaknya amburadul. Tidak begitu. Seharusnya ada 3 komponen itu memiliki kesatuan. Yang pertama adalah akidah. Keyakinannya itu baik, murni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian adalah akidah kita wujudkan dalam syariat, mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Yang ketiga adalah akidah dan akhlak kita harus diwujudkan dalam bentuk perilaku yang mulia yang disebut dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, puncak dari agama kita mestinya harus terwujud dalam akhlakul karimah. Itulah rahasia innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Juga hadis yang sangat populer, ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min khuluqil hasan. Tidak ada yang lebih berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti min khuluqil hasan, dari akhlak yang mulia. Dan itu terasa sekali ditanamkan di dalam ibadah puasa. Jadi ada ketakwaan, ada akhlakul karim. Nah, 2 hal inilah yang aksaru ma yudkhilun nasal jannah. 2 inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nah itu alhamdulillah pada bulan puasa kemarin kita diasuh, digerindo sama Allah melalui puasa supaya memiliki ketajaman akhlak, ketajaman akidah, ketajaman beribadah. Jadi mudah-mudahan mari kita syukuri. Jangan kita anggap puasa itu sebagai ritual rutin semata-mata tanpa memberikan dampak kepada diri kita, rugi. Berapa tahun kita sudah menjalani ibadah puasa, seharusnya dari waktu ke waktu ketiga hal ini mengalami peningkatan akidah kita, syariah kita, akhlak kita. Nah kalau tidak ya seperti tadi lomba panjat pinang pada 17 Agustus. Sudah di tengah jalan mlotrok meneh, tengah tekan dhuwur mlotrok meneh. Njur kapan le entuk panci karo tremos. Nah ini jangan begitu. Jadi harus itu memang ya perjuangan. Oleh karena itu Allah berfirman aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mampu membersihkan jiwanya. Puasa kemarin itu kalau teliti kita tuh sedang melakukan cleansing pembersihan jiwa kita. Faqad khaba man dassaha, dan sungguh gagal, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah ini itulah tadi Bapak sekalian, alhamdulillah. Pertama adalah takwa Allah dan yang kedua husnul khuluqi. Kemudian 2 yang lain, wasu'ila an aksari ma yudkhilun narasa an-nara. Kemudian ditanya ketika apa ya Rasulullah yang paling banyak menggelincirkan orang ke dalam neraka? Faqala al-famu wal farju. Yang pertama mulut dan yang kedua yang di bawah perut. Pirsa nggih sing di bawah perut nggih. Nggih pokoke sing ngisor perut niku sing penting, niki nggih penting. Nek mulut itu berfungsi satu untuk menjaga hidup. Orang tidak bisa makan kalau tidak bisa hidup kalau tidak makan. Makan lewat mulut. Oleh karena itu perintahnya kulu mirizqillahi halalan thayyibah. Pedoman operasionalnya, SOP-nya supaya selamat itu ini, kulu mirizqillahi halalan thayyiban. Silakan mau makan apa, hamburger apa silakanlah, tidak ada larang. Yang penting halalan thayyiban.
Yang suka sate yo monggo, ini monggo, yang penting sehat, kemudian yang penting halal dan thayyib dan baik. Itu aja perintahnya. Yang kedua, kulu miris wala tusrifu, jangan berlebihan. Enak ya enak, tapi kalau ngelihat makanan enak jangan berlebihan. Terus dimakan. Ini yang biasanya menyebabkan penyakit diabetes tipe 2. Minum boleh, tapi ya jangan kemudian terus. Mangan ya yang gurih-gurih enak boleh, tapi ya jangan terus. Itu nanti akibatnya tidak baik. Itulah asbabun nuzul penyakit diabetes jilid tipe 2 itu. Jadi bolehlah makan apa saja yang halal, yang harus thayyib. Thayyib itu artinya haruslah tadi ya sewajarnya aja, jangan berlebihan. Kalau Nabi menggambarkan jangan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya kalau bahasanya orang dangdut dulu wajar-wajar sajalah, tengah-tengah. Jadi itu. Jadi yang halal itu, yang enak itu justru kalau berlebihan akhirnya bahaya. Wah seneng aku jeruan. Silakan kalau ndak patuh terus diujon, nanti akhirnya ada kena bagian tubuh kita ini. Ya, saya itu kena diabetes tipe 2 juga. Jangan-jangan tuh saya memang pernah itu minum berlebihan. Jadi saben Syawal itu untuk kiriman Fanta sama iya, nah itu ndak ada yang podo minum ya toh. Oh saya senang banget minum. Sejarahnya itu. Nah itu juga ndak baik gitu. Maaf saya menyebut ini nyebut merek ya. Tapi maksud saya itu kalau berlebihan seperti Fanta dan yang enak itu, kalau berlebihan itu ya tidak baik. Apa saja. Jadi jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, tadi saya mengatakan ada 2 hal, mulut tadi. Jadi SOP-nya, standar operasionalnya, kalau makan itu halalan thayyiban. Yang kedua, walatus rifu, kulu wasrabu walatus rifu. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Kurang minum bisa mengakibat kekurangan itu tadilah, itu dede apa gitu ya. Ya itu. Tapi kalau terlalu banyak juga ginjal kita enggak bagus, jadi semuanya itu harus proporsional sesuai yang dibutuhkan. Ini mulut seperti ini kelihatannya sederhana, tapi entah sudah berapa ton beras ini lewat ini. Loh iya kan, ya sudah berapa juta, berapa ratus kilogram telur yang lewat sini itu. Kalau dihitung dengan gudangan itu sudah berapa karung ijo-ijonan lewat sini. Kelihatannya sederhana. Tapi kalau tidak mau makan juga berbahaya. Harus dibujuk, ayo makan, ayo makan. Nah, kalau tidak makan seminggu ya bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh makan. Memang kadang-kadang bahkan harus makan. Tapi juga halalan thayyibah. Ini dari segi mulut aja makan, belum yang lagi segi fungsi mulut sebagai alat komunikasi. Semua orang itu oleh Allah diberi bahasa. Bahasa itu supaya berkomunikasi rene piye kabari apik to, wis ora petuk. Itu kan lewat sini. Coba kalau ndak punya enggak bisa kan? Saya tuh ada tetangga itu ya. Itu ibu saya kan bakul warung itu. Ada saudara kami yang ditakdir untuk bisa berbicara. Tapi kalau belanja itu pinter. Itu artinya saya disuruh ibu untuk beli gula kopi. Ya sudah, kalau itu artinya beli gula kopi. Artinya betapa bahasa itu sangat penting. Ngomong saja, I love you mau ngomong pi. Kalau ini aja masih mudah ya. Tapi kalau membicarakan tahun depan, insya Allah di sini akan diselenggarakan apa gitu kan, angel yang gambarkan tahun depan itu sulit sekali. Ini ngomong betapa Allah itu memberikan nikmat bahasa. Kalau ibu baca di YouTube kan gara-gara bahasa Malaysia itu kebingungan. Wah,
masyarakatnya ora podo seneng bahasa Melayu, lebih suka bahasa Inggris. Kemudian bangsa Malaysia itu kebersatuannya itu terganggu karena bahasa yang menyatukan itu belum berhasil. Yang etnis Tionghoa pakai Mandarin, yang India pakai bahasa India, yang Melayu senang bahasa Inggris. Maka Malaysia itu suka tok ameyu, campur-campur, ya Melayu ya bahasa Inggris. Nah, kalau kita kan enggak, itu di mana-mana dari Maroko sampai di Maroko, di Irian sampai sana itu kan semua pakai bahasa Indonesia. Sekarang itu sulit cari mbah-mbah yang sweet 70 itu yang enggak pakai bahasa, enggak bisa. Ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke bawah atau ke itu pasti sudah bisa bahasa Indonesia dimanapun. Enak di Indonesia. Bisa satu bahasa sudah bisa keliling Indonesia. Belum dari aspek persoalan. Ini bahasa. Tapi hati-hati, bahasa ini juga menjadi pintu masuk ke neraka yang paling potensial. Karena kalau enggak hati-hati, ini paling gampang tergelincir ke neraka. Ngomong nek orang rasani, wah rasane cemplang yo. Nek arep rasani amit-amit lho, niki nuwun sewu. Arep rasani dadak amit-amit ben atine tentrem. Ya tetap saja wong mau ngrasani pakai kata maaf 1000 kali ya tetap saja ngrasani ya. Tapi begitulah. Mulut ini kalau tidak berhati-hati. Persahabatan bisa retak karena mulut apa ini ya. Nah ini, oleh karena itu paling sama sebaliknya. Banyak juga kita akan masuk surga lewat mulut, banyak zikir, banyak memberikan nasihat, kemudian apa gitu dengan mulut itu. Maka dari itu dalam bahasa Indonesia agak sarkastis. Mulutmu harimaumu. Nek basa Jawane piye? Nah, bukan saya loh yang ngomong. Kalau orang Arab itu agak halus. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibrah. Omongan itu dapat menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Padahal jarum itu wah kaya ngono to, lansipe nek nusuk mesti ora sengaja wae ora penak ya, tapi kalah dengan perkataan. Maka hati-hati kita harus berkata-kata. Maka di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua beriman, wattaqullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Oleh karena itu kita berpuasa. Ini yang sering kita lupakan. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar dan baik dan benar. Sadid itu dari segi muatannya itu benar, kemudian juga enak gitu cara menyampaikan sadid ini. Karena ada benar, tapi kalau menyampaikan dengan cara yang kasar kan juga ndak koyo ngono wae langsung. Wah itu kan. Ya jangan ngono lah ya. Jadi sadid itu gitu. Ya baik dari segi esensi, juga baik dalam cara menyampaikan qaulan sadid. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Yuslih ini bonusnya dari Allah. Kalau kita bertakwa kemudian berkata dengan sadid, yuslih lakum a'malakum. Perbuatan kamu akan dijadikan baik, amal soleh. Hubungannya apa coba ini? Takwa, berkata jujur, kemudian akan berdampak bagi perbuatan kita, perbuatan yang soleh. Dan tidak kalah penting, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan dengan ucapan kita yang baik dan benar dan bertakwa, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, sesungguhnya ia telah mencapai keberuntungan yang besar.
Jadi bertakwa, kemudian berakhlak al-karimah, termasuk tadi berkata jujur dan baik. Kemudian yang terakhir adalah, karena itu sudah jam 6, dan terakhir adalah yang di bawah perut. Tidak saya sebutkan yang di bawah perut, tapi itu di dalam surat Al-Mu'minun ya. Walladzina hum li furujihim hafiduna illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara pewaris surga Firdaus adalah orang yang menjaga kemaluannya. Dia tidak mungkin akan digunakan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jagalah baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu yang satu itu, karena rawan, apalagi zaman sekarang godaannya banyak. Faraj. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi yang satu itu memang tidak boleh disalahgunakan. Karena apa? Faraj itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi alat melanjutkan keturunan kita, supaya anak turun kita adalah anak turun yang baik. Betul-betul anaknya bapak ibu, anak suami dan istrinya, bukan anak gendurwo. Iya, harus kita jaga. Anak itu adalah anak suami istrinya, sehingga nanti dia berhak untuk mendapat warisan. Barik warisan dari orang tuanya, dan akan melanjutkan generasinya dan semua kegiatannya. Jaga baik-baik ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu dosanya sangat besar kalau sampai tergoda menyalahgunakan tadi yang di bawah perut. Karena dunia ini sekarang sudah mulai ada ancaman. Tidak tahu, saya belum pernah ke Jepang. Itu kata YouTube. Itu di Jepang sudah mulai orang-orang pada mau nikah. Bilang kalau nikah itu ribet, malah naudzubillahi min dzalik, lebih baik ngingu boneka. Coba bayangkan kalau sampai seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Maka teknologi boneka yang untuk teman hidup itu laris zaman sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Daripada ngopeni istri, lebih baik ngopeni boneka. Sajake ora repot-repot. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekarang sudah ada ancaman di Jepang akan takut sudah mulai akan kehabisan penduduk. Beritanya loh, ini saya sih belum ke sana. Berita wallahu alam bisawab. Itu kampung-kampung di Jepang itu pada sepi. Akeh omah ora ana sing nunggoni. Awake dhewe ning Jepang napa pripun? Timbang nang Indonesia angel gawe omah gitu. Wah, nang niku kampung-kampung padha sepi. Wong-wong tua padha bingung ora ana sing ngopeni. Akhire dilebokke ning yayasan. Nek ora malah dibuang gitu. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Mula kelihatannya sederhana ngopeni yang satu itu. Tapi kalau tidak diopeni, ini akan sumber malapetaka dunia dan akhirat. Di beberapa negara itu sudah mulai juga terjangkit penyakit ini. Orang sudah mulai tidak mau nikah. Karena apa? Tukuwe gampang. Naudzubillahi min dzalik. Ora usah ndule dhewe, tuku wae ning ngono. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ini rahasianya baru kita tahu. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang menjaminkan kepada saya bahwa dia akan menjaga ma baina lihyaihi, menjaga mulutnya, menjaga supaya tetap digunakan untuk alat komunikasi yang baik, untuk dzikir yang baik, untuk makan makanan yang baik. Mulutnya dijaga agar senantiasa sesuai dengan pedoman operasional Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga ma baina rijlaihi, yang ada di bawah perut dijaga dengan hati-hati. Admanulahul jannah, saya akan menjaminnya masuk surga. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kedua-duanya itu kemarin betul-betul kita dilatih di dalam berpuasa. Sampai yang halal pun dilatih. Nek ora entuk restune Gusti Allah aja dipangan. Wah ning arep kono sate, ono tongseng, ning iki nembe jam 5. Wah jan kudune ora apa-apa. Ning karena kita takwa kepada Allah, no way, tidak mau. Demikian juga hal-hal yang lain. Itulah kuncinya. Mengapa puasa itu menjadi bagian yang sangat efektif untuk mendidik orang mukmin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada satu hal, karena puasa adalah menanamkan kita menjadi hamba Allah yang selalu muraqabah. Merasa dirinya tidak bisa lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang banyak ini, wong itu sudah banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan kalau ada kesalahan saya dan mungkin secara tidak spontan saya riak ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.